Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu kali ya sama PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau yang bisa dikenal dengan HMSP. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1913 oleh Lim Sing Ti sebagai usaha rokok skala kecil di Surabaya. Seiring perkembangannya, HMSP tumbuh menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia dan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990. Setiap perusahaan perlu untuk memahami kondisi keuangannya agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui analisis neraca, karena neraca memberikan gambaran mengenai posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu periode tertentu. Pada kesempatan ini, kami akan membahas proyeksi neraca dari PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk untuk periode 2026 hingga 2028, guna melihat bagaimana perkembangan kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang. Oke teman-teman, selanjutnya adalah keterkaitan anggaran lain dengan proyeksi neraca. Proyeksi neraca bukan sekedar tabel angka, ia adalah hasil akhir dari keterkaitan seluruh anggaran perusahaan yang bekerja bersama-sama. Dimulai dari anggaran penjualan. Jadi semakin besar penjualan, semakin besar piutang yang muncul di neraca. Dan semakin besar kas yang harus tersedia. Lalu, anggaran produksi teman-teman menentukan beberapa banyak persediaan bahan baku dan barang jadi yang harus disimpan. Semakin efisien produksi, semakin ramping persediaan di neraca. Lalu, anggaran belanja modal atau capex langsung mempengaruhi nilai aset tetap. Jika tidak ada investasi baru, nilai aset tetap akan terus turun seiring penyusutan. Lalu, ada anggaran kas yang merupakan penentu saldo akhir kas di akhir periode. Semua penerimaan dan pengeluaran operasional bermula dari sini dan hasilnya langsung masuk ke aktiva lancar di neraca. Dan selanjutnya ada jadwal pembayaran hutang menentukan beberapa besar utang usaha, utang cukai, dan liabilitas sewa yang tersisa di sisi kewajiban neraca. Dan yang terakhir ada laba bersih dari laporan laba rugi. Langsung menambah saldo laba di ekuitas. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin kuat ekuitas perusahaan. Jadi teman-teman, itulah mengapa semua anggaran harus disusun secara konsisten dan terkoordinasi agar neraca yang dihasilkan benar-benar seimbang, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum masuk proyeksi neraca tahun 2026 hingga 2028, perlu dipahami bahwa tahun 2025 kami gunakan sebagai tahun dasar atau base year. Pada tahun 2025, HMSP memiliki total aset lancar sebesar 36,36 triliun dan didukung oleh struktur keuangan yang cukup kuat. Untuk total kewajiban lancar tercatat sebesar 20,63 triliun, sedangkan total ekuitas mencapai 28,35 triliun. Ekuitas tersebut terutama berasal dari tambahan modal di setor sebesar 20,2 triliun dan saldo laba sebesar 6,65 triliun. Secara umum, kondisi keuangan HMSP pada tahun 2025 menunjukkan tingkat likuiditas dan juga permodalan yang cukup baik, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk proyeksi tahun 2026 hingga 2028. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang aktiva lancar pada neraca di 2026, 2027 dan juga 2028. Jadi pada tahun 2026, total aktiva lancar HMSP diproyeksikan sebesar 41,07 triliun. Nah, komponen terbesarnya kas sebesar Rp 22,58 triliun, hasil dari surplus arus kas operasional, piutang usaha tercatat 3,38 triliun, persediaan bahan baku Rp 5,7 triliun, dan barang jadi sebesar 5,63 triliun. Nah, sehingga current ratio di angka 1,97 kali, yang artinya likuiditas perusahaan sehat dan terkendali. Selanjutnya, di tahun 2027, aktiva lancar menjolak nih teman-teman, menjadi 56,16 triliun. Nah, pendorongnya adalah kas yang tumbuh ke 37,60 triliun dari surplus operasional, dan komponen lain seperti piutang dan persediaan naik tipis mengikuti pertumbuhan 0,36%, current ratio naik ke 2,64 kali, yang menunjukkan likuiditas semakin kuat teman-teman.
Dan yang terakhir, pada tahun 2028, aktiva lancar kembali tumbuh ke 70,93 triliun. Nah, kas mendominasi di angka 52,31 triliun teman-teman, atau 73,75% dari total aktiva lancar ini. Nah, di sini mencerminkan kemampuan HMSP menghasilkan kas yang sangat kuat. Akumulasi kas yang besar ini membuka peluang untuk peningkatan dividen maupun reinvestasi strategis ke depannya. Setelah aktiva lancar, kita next move on ke aktiva tidak lancar. Jika diperhatikan, nilai aktiva tidak lancar dari HMSP yang diproyeksikan untuk tahun 2026 sampai 2028 cenderung berada di angka kisaran yang sama, yaitu kisaran 15 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menambahkan ataupun mengurangi aset jangka panjang secara signifikan selama periode proyeksi. Aset tetap masih menjadi komponen yang paling dominan dalam aktiva tidak lancar. Hal ini wajar karena HMSP merupakan perusahaan manufaktur yang kegiatan operasionalnya sangat bergantung pada mesin produksi. Selain mesin produksi, HMSP juga bergantung pada bangunan serta fasilitas pendukung lainnya. Selain aset tetap, terdapat pula uang muka dan juga aset tidak lancar lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap total aset jangka panjang perusahaan. Namun, meskipun pertumbuhan penjualan diproyeksikan cukup rendah, perusahaan tetap mampu mempertahankan nilai aset jangka panjangnya. Ini mengindikasikan bahwa HMSP lebih memilih memaksimalkan aset yang sudah dimiliki daripada melakukan investasi besar-besaran yang berpotensi akan meningkatkan resiko. Dengan demikian, struktur aktiva tidak lancar pada HMSP ini cukup kuat dan masih mampu mendukung kebutuhan operasional serta keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Oke teman-teman, jadi sekarang kita bakalan lanjut untuk membahas proyeksi neraca dari PT HM Sampurna. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai sisi pasifa, yaitu khususnya di utang lancar. Kalau kita lihat dari tahun 2026 hingga tahun 2008, utang lancar HMSP ini memang mengalami kenaikan yang relatif stabil ya teman-teman. Pada tahun 2026, total utang lancar itu sebesar 20,84 triliun, lalu meningkat menjadi 21,28 triliun pada tahun 2027 dan naik menjadi 21,36 triliun pada tahun 2026. Namun, apakah kenaikan ini menjadi pertanda buruk? Belum tentu teman-teman. Kenapa? Karena kenaikannya itu relatif kecil, sehingga perusahaan itu tidak terlihat untuk menambah kewajiban jangka pendeknya secara berlebihan. Komponen terbesar utang lancar dari PT HMSP ini tuh berasal dari utang cukai. Hal ini tuh wajar karena HMSP sendiri kan industri yang bergerak di bidang rokok. Nah, selain itu, utang pajak penghasilan itu ikut meningkat tipis. Hal ini tuh dapat mengindikasikan adanya pertumbuhan laba perusahaan. Di sisi lain, aset lancar dari HMSP ini tuh tumbuh jauh lebih besar dibandingkan dengan utang lancarnya nih teman-teman. Jadi meskipun utang lancarnya itu bertambah, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu akan tetap kuat. Secara keseluruhan, kondisi utang lancar HMSP selama periode proyeksi dapat dikatakan sebagai sehat, stabil, dan masih berada pada batas yang aman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hutang jangka panjang HMSP. Pada tahun 2026, total hutang jangka panjang HMSP sebesar Rp 2,55 triliun. Komponen terbesarnya kewajiban imbalan kerja sebesar Rp 2,12 triliun. Liabilitas sewa Rp sebesar Rp 154 miliar dan pajak tangguhan sebesar Rp 277 miliar. Nah, selanjutnya di tahun 2027 turun ke Rp 2,52 triliun. Liabilitas sewa terus menyusut konsisten hingga Rp sebesar 38 miliar per tahun. Sementara komponen lain relatif tetap stabil. Selanjutnya di tahun 2028 turun lagi ke Rp 2,49 triliun dan menjadi titik terendah dalam proyeksi. Liabilitas sewa tinggal Rp 77 miliar dan hampir lunas. Tidak ada penambahan hutang dan HMSP tumbuh dari kekuatan sendiri, bukan dari utang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekuitas PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk periode 2026 hingga 2028. Berdasarkan hasil proyeksi neraca, ekuitas HMSP menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif. Pada tahun 2027, total ekuitas diproyeksikan mencapai 47,55 triliun, yakni meningkat sekitar 44,63% dibandingkan tahun 2026. Kenaikan ini terutama berasal dari pertumbuhan saldo laba yang sangat signifikan. Pada tahun bersih tahun 2027 diproyeksikan sebesar 10,64 triliun. Sedangkan saldo laba akan meningkat dari 11,7 triliun menjadi 25,75 triliun.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba yang kuat, yang sebagian besar laba tersebut akan ditahan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Kondisi ini akan berlanjut pada tahun 2028, yakni total ekuitas akan diproyeksikan mencapai 62,27 triliun atau naik sekitar 30,97% dibandingkan tahun 2027. Pada periode yang sama, saldo laba akan meningkat menjadi 40,47 triliun. Yang ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam terus mengakumulasi keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Selain itu, struktur permodalan HMSP juga semakin kuat, yaitu pada tahun 2028, equity rasio mencapai 72,31%, yang berarti lebih dari 72% aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas. Sementara itu, debt to equity ratio atau DER akan turun sebesar 0,38 kali, yaitu jauh lebih rendah dibandingkan posisi tahun dasar 2025 sebesar 0,82 kali. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap utang akan semakin rendah dan resiko solvabilitas perusahaan akan semakin kecil. Secara keseluruhan, proyeksi ekuitas HMSP ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur keuangan yang semakin sehat, yaitu ditopang dengan akumulasi laba yang konsisten, tingkat utang yang relatif rendah, serta kemampuan kuat untuk mendanai pertumbuhan bisnisnya di masa depan. Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk diperkirakan tetap memiliki kondisi keuangan yang stabil selama periode 2026 sampai 2028. Peningkatan aset lancar, posisi kas yang kuat, serta pertumbuhan kewajiban yang relatif terkendali menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kesehatan keuangannya. Meskipun pertumbuhan penjualan diproyeksikan cukup rendah dan tidak terlalu tinggi, HMSP tetap mampu mempertahankan kapasitas operasional dan efisiensi pengelolaan asetnya. Dengan kondisi tersebut, perusahaan memiliki prospek yang cukup baik untuk menghadapi berbagai tantangan industri sekaligus mempertahankan keberlanjutan usahanya di masa mendatang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam rekomendasi manajerial. Rekomendasi pertama, optimalkan kas yang menumpuk. Kas HMSP diproyeksikan melonjak sebesar Rp 4,7 triliun di 2025 menjadi Rp 52,3 triliun di tahun 2028. Ini luar biasa, tapi kas yang hanya duduk tidak bekerja optimal. Manajemen disarankan mempertimbangkan peningkatan dividen, program buyback, saham, atau investasi jangka pendek di instrumen pasar uang. Nah, rekomendasi kedua, evaluasi strategi sewa aset. Liabilitas sewa akan hampir habis di 2028. Nah, ini sinyal bahwa manajemen perlu segera memutuskan apakah memperbarui kontrak sewa atau beralih ke pemilikan aset secara langsung, terutama untuk aset operasional yang strategis. Nah, rekomendasi yang ketiga, pastikan kecukupan dana imbalan kerja. Kewajiban imbalan kerja terus naik tiap tahun. Kami merekomendasikan agar manajemen melakukan actuarial review secara rutin dan memastikan dana pensiun karyawan tercukupi, baik untuk menjaga kepercayaan karyawan maupun kepatuhan terhadap PSAK 24.